This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity. Sementara pemerintahan Suriah mengalami masa transisi pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Israel ambil bagian dengan melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke negara itu. Sejumlah titik ditargetkan, termasuk lokasi senjata kimia dan senjata jarak jauh guna menjauhkan potensi pengambil alihan oleh pemberontak. Namun lebih dari itu, ada agenda pencaplokan wilayah di baliknya, hingga kemudian diketahui bahwa Panglima Militer Israel menyatakan Suriah sebagai front pertempuran keempat. Jadi, apa yang sebenarnya diinginkan Israel di tengah kekosongan pemerintahan Suriah? Benarkah Netanyahu kembali menunjukkan keserakahannya? Lancarkan serangan udara ke Suriah. Berbagai kejadian telah mengubah Suriah dalam waktu relatif singkat. Berturut-turut, kelompok oposisi melancarkan serangan, mengambil kendali sejumlah wilayah, memaksa Presiden Bashar al-Assad angkat kaki untuk selanjutnya menyatakan kemerdekaan setelah riwayat rezim akhirnya dinyatakan tamat. Kemudian, dalam waktu yang nyaris berbarengan, Israel telah melakukan ratusan serangan udara yang menargetkan lokasi militer utama di negara itu. Menurut laporan Reuters, serangan di sekitar pusat ilmiah dekat Damaskus dan pos militer di pinggiran ibu kota menyebabkan kerusakan besar pada markas besar bea cukai dan bangunan yang bersebelahan dengan kantor intelijen militer di dalam kompleks keamanan. Serangan dalam beberapa hari terakhir juga mengenai infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan data sensitif militer, peralatan, dan bagian-bagian peluru kendali. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan Israel melancarkan sekitar 250 serangan udara di wilayah Suriah selama 48 jam terakhir pada Selasa 10 Desember guna menghancurkan kemampuan militer rezim sebelumnya. Media Israel yang mengutip sumber keamanan senior menggambarkan serangan sebagai operasi udara terbesar yang dilakukan oleh angkatan udaranya dalam sejarah. Sebelumnya pada hari Minggu, pengeboman Israel menargetkan area bandara militer Metzeh di Damaskus dan target yang tidak ditentukan di dekat kota tersebut, kata pemantau yang berbasis di Inggris dan mengandalkan jaringan sumber di Suriah. Pesawat-pesawat tempur Israel pun menargetkan beberapa lokasi di Provinsi Daraa dan Quneitra di Suriah Selatan, menurut observatorium. Incar penyimpanan roket dan senjata kimia. Dari sekian serangan yang dilancarkan, Angkatan Udara Israel disebut-sebut menyerang situs yang diduga menyimpan senjata kimia dan roket jarak jauh di Suriah. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, mengatakan dalam keterangan bahwa penghancuran yang dimaksud merupakan upaya melindungi keamanan Israel dan warganya. Sebab menurutnya, senjata kimia atau roket-roket yang tersisa ditakutkan bakal jatuh ke tangan pemberontak. Koresponden senior Al Jazeera, Resul Serdar yang melaporkan dari Damaskus, menyebut serangan Israel terhadap Suriah bersifat sistematis. Dalam hal ini, bertujuan untuk menghancurkan pangkalan pertahanan Suriah sebagai fokusnya. Selain depot senjata dan lokasi militer strategis lainnya, serangan terbaru Israel juga menargetkan 3 bandara utama di Homs, Qamishli, dan Damaskus. Israel mengklaim melakukan hal ini karena khawatir fasilitas strategis dan peralatan militer tersebut jatuh ke tangan oposisi, kata Serdar. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perubahan seismik di Suriah menghadirkan peluang. Lantaran ia tertarik pada hubungan bertetangga dengan Suriah, namun tetap memastikan bahwa tidak ada kekuatan musuh yang membangun diri tepat di dekat perbatasan Israel. Tidak ada reaksi langsung dari Mohammed al-Bashir yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara negara itu. Sementara Presiden AS Joe Biden bertemu dengan penasihat keamanan nasionalnya pada hari Minggu untuk membahas Suriah. Injak-injak perjanjian gencatan senjata. Usaha Netanyahu mencegah musuh mengambil alih aset militer di Suriah mungkin terdengar seperti upaya melindungi diri. Tapi bagaimana dengan pencaplokan wilayah? Terlebih ada indikasi melanggar perjanjian gencatan senjata yang secepatnya mendapat kecaman dari dunia internasional.
Faktanya, militer Israel telah bergerak dan merebut zona penyangga yang memisahkan dataran tinggi Golan yang diduduki dari wilayah yang dikuasai Suriah pada hari Minggu. Hal ini kemudian dibahasakan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB bahwa Netanyahu menginjak-injak perjanjian gencatan senjata selama 50 tahun dengan Suriah. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, dengan tegas menyebutnya pelanggaran dan mengatakan pihaknya akan terus memantau isu ini bersama rekan-rekan mereka di markas besar PBB di New York. Pesan dari New York tetap sama bahwa apa yang kami saksikan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian pemisahan pada tahun 1974, katanya dalam konferensi pers mingguan di kantor PBB di Jenewa. Qatar, Irak, Arab Saudi dan Iran turut menjadi pihak yang mengecam perampasan tanah oleh Israel di Suriah. Lalu bagaimana pencaplokan dataran tinggi Golan terjadi dan menuai kontroversi? Lebih jauh akan dibahas pada poin berikutnya. Israel caplok dataran tinggi Golan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan Israel merebut zona penyangga yang ditetapkan dalam gencatan senjata tahun 1974 dengan Suriah, tak lama setelah Al-Assad digulingkan. Dalam perkembangannya, pihak militer bahkan telah memperingatkan warga Suriah di 5 desa dekat wilayah strategis yang diduduki Israel untuk tetap berada di rumah. Israel merebut sebagian dataran tinggi Golan dalam perang tahun 1967 dan mencaploknya. Masyarakat internasional, kecuali Amerika Serikat, lantas menganggapnya sebagai wilayah Suriah yang diduduki secara ilegal. Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, Netanyahu mengonfirmasi dataran tinggi Golan yang diduduki akan tetap menjadi milik Israel selamanya. Sekaligus ia berdalih tidak akan membiarkan kekuatan musuh manapun muncul di perbatasan wilayahnya. Tak peduli meski hukum internasional secara tegas melarang pengambilalihan tanah dengan kekerasan. Sebagai pembenaran, Netanyahu menganggap perjanjian telah runtuh dan tentara Suriah telah meninggalkan posisi mereka sehingga pengambil alihan harus dilakukan. Analis politik senior Al Jazeera Marwan Bishara mengatakan Israel telah mengambil kesempatan saat Damaskus disibukkan dengan perubahan rezim untuk memperluas kehadiran mereka di dataran tinggi Golan dan mungkin lebih jauh lagi. Kemudian meski Netanyahu menyebutnya sementara, Bishara mengaku tidak tahu terkait implikasinya. Sebab di tepi barat yang diduduki misalnya sudah hampir 6 dekade, katanya menambahkan. Pastikan jadi front pertempuran keempat. Pencaplokan wilayah hingga serangan udara membuktikan bahwa Israel benar-benar meluncurkan invasi militer yang masif sesaat setelah rezim Al-Assad berakhir. Dengan demikian, Israel membuka front pertempuran baru di Timur Tengah dan Panglima Militer Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengakui pasukannya bertempur di 4 front saat ini, yakni Gaza, tepi barat Lebanon, dan Suriah. Berbicara dalam sebuah pertemuan dengan para rekrutan dari Brigade Golani pada hari Senin, Halevi menambahkan bahwa pasukan pertahanan Israel telah mengerahkan tentara angkatan darat ke Suriah, seraya mencatat angkatan udara dan dinas intelijen telah bergabung dalam operasi tersebut. Yah, pernyataan ini tetap saja tak jauh dari klaim membela diri dalam skala besar, karenanya anggota unit Golani disiapkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ada alasan mengapa serbuan kali ini disebut skala besar. Mengingat sebelumnya, Israel memang getol melancarkan ratusan serangan udara ke Suriah sebagai apa yang disebutnya penargetan terhadap lokasi militer Hizbullah. Secara terpisah, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, angkat suara terkait kendali penuh militer di dataran tinggi Golan. Selain memastikan senjata tidak jatuh ke tangan musuh, ia sekaligus menekankan rencana untuk mencegah rute penyelundupan senjata dari Iran ke Lebanon. Kekosongan kekuasaan Suriah telah meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Entah ingin menyebutnya upaya membela diri atau peluang memperluas wilayah, bagaimana pendapat kalian mengenai langkah Israel kali ini?